Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS sekalian, hadir bersama kita Sekretaris Umum PKS Provinsi Riau, Ustadz Samsudin. Alhamdulillah sudah sampai di kantor podcastnya PKS Kabupaten Pelalawan. Hari ini adalah konsolidasi pemenangan silaturahmi bersama kader PKS di Pelalawan. Betul. Beserta seluruh bakal calon anggota DPRD dan pengurus DPC se-Pelalawan dalam rangka konsolidasi PKS Riau dan PKS Pelalawan untuk menyambut kemenangan tahun politik. Dan tahun politik itu adalah pemilu 2024 sekaligus pilkada 2024. Betul. Hari ini kita bincang-bincang sama Sekretaris Umum DPW PKS Riau, Pak Samsudin, memberikan arahan nanti kepada kader semuanya. Dan barangkali diskusi awal ini sebelum kita memulai, Pak Samsudin minta arahan kepada kita yang akan disiarkan juga untuk seluruh kader yang tidak hadir pada hari ini, bagaimana menjaga semangat kita semuanya dan bagaimana rencana PKS ke depan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dalam menyambut tahun politik ini. Tentu pesan-pesan buat seluruh kader PKS dan simpatisan ini diperlukan dalam penguatan kita semuanya. Saya persilakan Ustaz dalam dialog kita siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan terkhusus kami dari rombongan DPW ya pada hari ini diizinkan untuk bersilaturahim ke DPD Pelalawan. Dan terima kasih teman-teman dari pengurus DPD Pelalawan telah siap menyambut kami. Rombongan kami dari DPW ada 13 orang. Siap. 13 orang. Dan ini adalah kunjungan silaturahim pertama di tahun 2023. Ya, ini kunjungan pertama dan DPD Pelalawan mendapat kunjungan pertama. Spesial nih, khusus ya. Siap. Dan mudah-mudahan kunjungan ini memberikan keberkahan dan yang paling penting adalah memberikan semangat kepada teman-teman untuk menghadapi pemenangan di 2023. Siap. Ya. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa pemenangan ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, tapi harus kita kerjakan bersama-sama. Karena kerja pemenangan, walaupun ini Kabupaten Pelalawan, ya, tapi kerjanya besar dan banyak gitu. Jadi pengurus di tingkat kabupaten ini harus menggerakkan semua potensi yang ada, semua SDM yang ada, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, maupun di tingkat kelurahan atau desa. Mereka harus bergerak. Jadi dengan mereka semuanya bergerak satu arah, satu semangat perjuangan, insya Allah kita mendapatkan kemenangan itu, insya Allah. Tapi kalau ada yang tidak bergerak, tidak mensukseskan program yang sudah kita rancang, kita rencanakan, maka kita akan mendapatkan kendala-kendala dalam pemenangan gitu. Jadi sama-sama kita bergerak. Baik, jadi hari ini rencana bersilaturahmi dengan seluruh kader ya, Ustaz Pelalawan. Betul sekali ya. Bagaimana target provinsi sebenarnya, Ustaz? Kalau di provinsi target kita boleh tahu bocoran, Ustaz? Berapa kursi nih target ini ke depan ini? Kita untuk provinsi itu target kita 16 dari 7 dapil 8 dapil ya, dari 8 dapil ya. Dan kita berharap dari dapil Pelalawan dan Siak ini minimal itu 2 untuk DPRD provinsi. Siap, kita siapkan. Dan kami paham bahwa yang bergerak untuk pemenangan ini adalah kader-kader kita di lapangan. Ya, kami dari tingkat provinsi memberikan arahan kepada pengurus di tingkat kabupaten dan berharap pengurus di tingkat kabupaten ini memberikan arahan kepada pengurus di tingkat kecamatan, kader juga, dan pengurus tingkat kelurahan atau desa. Ranting. Ya, ranting gitu. Kalau 16 kursi di provinsi ini bakal ketua DPRD ini insya Allah. Insya Allah. Kalau sekarang ini kalau nggak salah yang memimpin itu cuma 9 ya. 9 kursi lah salah ya, ketua DPRD. Kalau kita 16 sudah pasti kita menjadi ketua DPRD, dan itu target kita menjadi pemimpin di DPRD provinsi.
Begitu juga semangat ini mudah-mudahan tertular sampai ke tingkat kabupaten. Betul. Target kita juga sebagaimana provinsi, ketua DPRD juga bisa direbut oleh. Betul sekali, ya. Jadi semangat di tingkat provinsi menular Ya. ke tingkat kabupaten. Kabupaten juga harus menjadi partai pemenang. Ya, karena provinsi menang, di kabupaten juga jadi pemenang. Dan ketika kita menjadi pemenang, kita bisa lebih banyak untuk berbuat untuk masyarakat gitu. Karena setelah pileg tentu target PKS berikutnya pilkada ya, Ustaz? Betul sekali ya. Dan untuk pilkada ini kita sebenarnya sudah mulai juga ya merekrut calon-calon kepala daerah. Sudah mulai pendekatan ya, Ustaz? Ya, sudah mulai pendekatan. Baik dari kader sendiri yang memang punya potensi yang kuat, itu kita kuatkan lagi, atau di daerah yang memang kader kita masih belum kuat ketokohannya, kita kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang memang sudah ada dan mau bergabung dengan PKS untuk maju pilkada 2024. Ya. Kader-kader yang siap juga dipersilakan didorong, Ustaz. Betul sekali. Mereka kita dorong ya. Kalau memang kader PKS ini agak antik dia, agak unik ya. Kenapa gitu, Ustaz? Karena kader PKS itu kalau mereka ingin maju mendorongkan diri sendiri, mereka segan dan malu gitu. Iya. Mereka tahu bahwa di PKS itu tidak boleh menonjolkan diri. Tapi kalau sudah dikasih amanah, tugas, mereka akan habis-habisan begitu. Siap tempur. Gitu, siap tempur. Nah, mungkin Pak Abdullah mungkin juga salah satu calon yang siap mungkin insyaallah. Siap. Untuk pilkada Pelalawannya. Nah, ini tergantung rekomendasi atau arahan petunjuk dari Sekum DPW ini. Iya. Jadi kita memang masa-masa ini ya kita memang meminta kepada BCAD bakal calon anggota dewan itu untuk bergerak di masyarakat. Mereka mensosialisasikan diri. Nanti ketika mereka dari gerakan-gerakan mereka itu, dari sosialisasi mereka itu, dari kegiatan mereka itu, ketokohan yang mereka bangun itu layak untuk dimajukan sebagai kepala daerah, calon kepala daerah, maka kita akan calonkan. Tergantung sekarang, karena untuk calon kepala daerah itu kan personnya, calonnya gitu. Jadi kalau calonnya ini ketokohannya dia pandai membangun ketokohannya, itu punya peluang besar dia untuk dimajukan. Nah gitu. Dan kader PKS kenapa tidak ya? Nah betul sekali. Dan kita tahu bahwa kader PKS itu luar biasa ininya ya, kemampuan intelektualnya, kemampuan meramu kegiatan pemenangan itu luar biasa sebenarnya. Hebat mereka. Iya. Hanya saja mereka kadang-kadang itu tadi tidak mau menonjolkan diri. Jadi mereka menunggu ya. Maka ketika kita nanti dorong mereka, mudah-mudahan mereka punya semangat dan mereka siap untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah. Gitu. Ini cukup banyak tugas provinsi PKS provinsi ini. Betul sekali. Ada 12 kabupaten kota. Dan kita berharap di 12 ini kalau ada kader kita siap, kita akan dorong mereka untuk maju gitu. Tapi kalau mereka tidak siap, kita akan berkolaborasi dengan masyarakat yang lain, tokoh masyarakat yang lain yang ingin maju bersama PKS. Tapi kita utamakan anggota PKS. Kalau dari seluruh kabupaten kota di Riau, Ustaz, bagaimana target pertama target pileg dulu? Barangkali ada berapa kabupaten yang ditargetkan ketua DPRD ini? Kalau dari sharing kita dengan DPD, kayaknya semua kabupaten kota itu ingin menjadi pimpinan DPRD itu. Dan potensial, Ustaz. Potensial lagi ya. Luar biasa. Apalagi yang hari ini memang mereka menjadi pimpinan di DPRD kan. Gak mungkin mereka tidak punya target untuk menjadi pimpinan untuk di 2024. Seperti Bengkalis, Pekanbaru, Dumai, Kampar, itu mereka sudah pimpinan. Oh iya, PKS sudah pimpinan di DPRD. Ya. Berarti tinggal 8 ini dan 8 ini setelah kita jajaki, ternyata mereka punya target yang luar biasa dan rata-rata itu bisa jadi pimpinan. Termasuk Pelalawan ya, Ustaz? Termasuk Pelalawan. Targetnya berapa? Minimal 6 kursi tadi, Ustaz. 6 kursi minimal. Itu pimpinan itu. Ya. Insyaallah 6 pimpinan. kursi sudah jadi pimpinan. Ya. Nah, apalagi kalau lebih dari 6. 6 itu dapil 5 ya. 6 itu 5 dapil. 5 dapil. Berarti ada satu dapil 2. Yang 2. Kursi, betul sekali. Ini menunjukkan bahwa pengurus kita di tingkat kabupaten ini sangat optimis itu. Dan kita dari provinsi ini sangat mendukung, mendorong mereka untuk mencapai target. Makanya kita sekarang kunjungan ke
pengurus-pengurus dari 3 kabupaten ini untuk menularkan semangat ini tadi. Dan ini yang perdana Ini di yang tahun perdana 2023. untuk 2023 tahun politik. Ya, sudah tahun politik ini. Ya. Nah, terakhir Ustaz, bagaimana target pilkada nih? Karena pada tahun yang bersamaan kan setelah pileg langsung pilkada. Bagaimana kira-kira berapa kabupaten kota target PKS dalam memenangkan pilkada nih? Kita ada prioritas lah ya. Yang hari ini PKS menjadi pimpinan DPRD. DPRD. Kita harapkan mereka menjadi pemenang di pilkada. 4 kabupaten tadi ya. Kabupaten ya. Oke. Pekanbaru, Bengkalis, ketua DPRD, Bengkalis juga ketua DPRD. Dumai itu wakil ketua kemudian DPRD, Kampar wakil ketua nah, DPRD. ini prioritas utama nih. Ini kalau bisa mereka memenangkan pilkada. Dan untuk yang 8 daerah yang lainnya, kita masih mempelajari dan melihat tokoh-tokoh yang mana yang kira-kira bisa dimajukan untuk maju di pilkada. Ya, terakhir Ustaz, ini tidak hanya pilkada kabupaten, kan ternyata sekaligus pilkada gubernur juga kan? Betul. Tentu PKS sudah mulai melirik-lirik juga nih kan calon untuk gubernur. Apakah kader PKS ini peluang kita majukan untuk di gubernur 2024 nih Ustaz? Ya, seperti arahan kita tadi dan kita juga dapat arahan dari pengurus tingkat pusat bahwa anggota kader itu lebih utama kita majukan. Dan saat ini kita punya anggota kader yang sangat potensial. Untuk gubernur ya? Untuk gubernur. Siap. Misalnya kita punya Pak Ayat Tihadi, ya. Mantan wakil wali kota. Wakil wali kota Pekanbaru. Kemudian kita ada Ustadz Sahrul Aidi, DPR RI yang sekarang sangat luar biasa. Gerakannya di masyarakat itu sehingga masyarakat ini melihat ini punya potensi yang luar biasa untuk menjadi gubernur. Dan sekarang sudah mulai geliat dukungan tuh untuk beliau menjadi gubernur. Jadi peluang untuk jadi gubernur dari anggota kita ini juga cukup besar gitu dengan tokoh-tokoh yang sudah terbangun saat ini. Belum lagi dari tokoh-tokoh lainnya ada Ustadz Indri Munib yang sekarang sedang menjabat pengurus DPP BPW Wilda Sembagut ya. Beliau juga punya potensi yang luar biasa ya. Sekarang beliau kita calonkan untuk tingkat pusat DPR RI di Riau 1. Di Riau 1 dan ketokohannya sangat luar biasa juga. Jadi sangat besar peluangnya tokoh kita majukan untuk pemilihan gubernur yang insyaallah. Baik, artinya kehadiran rombongan DPW pada hari ini untuk melihat kesiapan seluruh kader PKS dan struktur PKS di tingkat daerah untuk sesiap apa menyambut pemenangan Pileg 2024 sekaligus Pilkada 2024. Betul sekali. Ya, betul sekali. Kita melihat kesiapan mereka dan kira-kira kerja-kerja yang harus dikerjakan oleh pengurus maupun anggota, kira-kira ini mereka sudah paham belum? Kita ngecek itu. Ya, pertama mereka siap siaga, kedua mereka paham bahwa kerja kita ini prioritasnya karena tidak mungkin semua kerjaan yang banyak ini kita kerjakan untuk dalam waktu hanya hitungan bulan menjelang pemilu 2024. Jadi ada prioritas kerja dan inilah saatnya kita memberikan arahan. Baik, pesan-pesan terakhir Ustaz bagi kader-kader yang tidak sempat hadir pada hari ini, apa pesan-pesan Ustaz menyambut 1 tahun lagi menjelang pemilu buat seluruh kader PKS khususnya di Kabupaten Pelalawan? Ya, kita mengajak semua anggota kader PKS untuk bergerak memenangkan PKS di 2024. Hari ini PKS menjadi perhatian dan harapan umat Indonesia. Maka jangan ragu bahwa kita akan disambut oleh masyarakat. Ketika kita menemui masyarakat, ketika kita mengajak masyarakat, masyarakat sudah siap untuk mendukung kita, memenangkan kita insya Allah. Tapi kalau kader PKS, anggota PKS ini tidak menemui masyarakat, masyarakat bertanya ini apakah butuh bantuan kami atau tidak, ya kan? Jadi temui masyarakat, salam kepada masyarakat, buatlah apa yang bisa dibuat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaupun dia bukan caleg Ustaz ya? Betul, semua anggota kita harus bergerak, semua anggota harus bergerak. Ya? Tidak boleh ada SDM yang tidak bergerak atau duduk-duduk saja. Mereka bergerak dan mereka berkontribusi. Dan insya Allah ya, ketika mereka berkontribusi, ini kontribusi mereka bahkan tidak akan sia-sia, tapi ada nilai pahalanya di sisi Allah karena di latar belakangi oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bernilai pahala. Gitu. Amin. Terima kasih Ustaz Samsudin. Sama-sama. Berikan semangatnya kepada kita menuju target PKS Kabupaten Pelalawan khususnya 6 kursi minimal dan bisa ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 atas dukungan arahan dari DPW PKS Provinsi Riau. Amin. Terima kasih
selamat siang, selamat sejahtera. Ya. Demikian dialog kita bersama Sekretaris Umum PKS Provinsi Riau, Ustadz Samsudin. Terima kasih, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.